kamu pengen meringkas datamu yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Nah, semua ini bakal mudah ketika kamu bisa menjalankan pivot table. Simak baik-baik video ini, akan aku spill cara penggunaan pivot table di Google Sheet. Kenapa harus belajar pivot table? Nah, pivot table itu adalah jembatan sebelum kita untuk belajar dashboard. Nah, ketika kita terbiasa menggunakan pivot table, ketika kita mau ke dashboard, di-upgrade ke Looker Studio, ke Tableau, atau ke alat analitik lain, itu akan lebih mudah karena kita udah dapat dasarnya itu di pivot table. Seperti itu. Oke, kita mulai dari contoh ini. Oke, sekarang kita mempunyai datasheet yang terdiri dari nomor, nama pembeli, provinsi, jenis barang, barang yang dibeli, jumlah, dan total harga. Dari sini kita pengen meringkas produk jenis barang apa yang paling banyak terjual atau mungkin yang paling banyak memberikan omset. Nah, dari situ aku sebelumnya udah bikin pivot table, jadinya seperti ini. Jadi aku dengan mudah tahu omset yang paling tinggi ternyata di fashion, terus yang kedua di gadget, terus yang ketiga olahraga. Nah, terus omset bulan ini berapa sih? Nah, ini 211 juta dan komponennya nyebar apa aja. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama untuk pembuatannya, pastikan datanya itu sudah dalam bentuk tabular. Ini nggak bisa ditawar ya. Nah, dari sini setelah datanya tabular, kita akan melakukan blok aja kolom A sampai G, terus masuk ke menu tampilan, terus masukkan tabel pivot gini, masukkan aja ke sheet baru biar enak. Nah, di sini cara enaknya. Jadi di sini kita akan berimajinasi. Dari data ini kan aku cuma pengen tahu jenis barang apa yang paling banyak dibeli. Oke, aku bisa langsung ngedrag itu ke sini. Habis itu tak kasih total harga. Nah, dari sini kan tipsku, kalau teman-teman lihat datanya seperti ini, langsung bisa kita urutkan. Jadi kita tinggal milih urutkannya berdasarkan apa, pilih dari ini, terus ascending apa descending, kalau di sini naik atau menurun, sudah. Nah, dari sini udah kelihatan, fashion paling banyak, gadget, olahraga, audio, hobi, furniture. Nah, kalau teman-teman pengen tahu persentase penjualannya gimana, tinggal tarik aja lagi total harga di sini di bawahnya. Oke, terus kita ganti ini menjadi total keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa persentase omsetnya gitu. Nah, dari sini kita bisa meringkas dengan cepat. Nah, selanjutnya ketika di hal lain, ini cara tips kedua dari aku, ketika kita udah bikin pivot table, kita mau bikin analisis lain, kita tinggal copy saja. Kita pengen melihat hal yang sama, cuma aku pengen lihat dari provinsinya. Katakanlah ini pengiriman barangnya paling banyak kemana, ya udah tinggal kita ganti aja jenis barang, kita ganti provinsi dengan drag drone kayak gini. Dah, masih urutannya nggak teratur kan, nah kita berikan kayak gini ya. Ini sudah, ternyata DKI Jakarta paling banyak penjualannya. Seperti itu untuk penggunaan pivot table. Sebenarnya mudah banget, tinggal nanti kreativitas kita untuk bertanya kepada data, aku pengen tahu apa sih, bisa nggak terjawab dengan pivot ini tadi. Nah, kalau misalnya udah selesai ya tinggal kita nanti buatkan grafik atau apa. Nah, enaknya pivot ini ketika ada data baru dia akan otomatis update kayak gitu. Nah, misal ini aku delete dulu ya. Nah, datanya kan hilang kayak gitu. Nah, tinggal sekian. Nah, ketika aku tambahkan data lagi, nah datanya akan balik dari seperti awal. Jadi dia akan langsung update. Jadi misalnya cocok banget nih buat teman-teman yang pengen rekap mingguan, rekap bulanan, atau rekap apa, itu bisa langsung dilihat dari sini kayak gitu. Nah, konsep yang sama itu digunakan sama dashboard Looker, Tableau. Ketika ada perubahan data di sini, dia akan otomatis ngupdate kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa pivot table ini penting dan
dia akan memudahkan pekerjaan kita kayak gitu. Jadi tidak ada lagi penggunaan rumus sum if, terus sum, terus if kayak gitu. Jadi meminimalisir penggunaan rumus-rumus dan kepusingan kepala kita kayak gitu. Jadi ketika data itu kita rekap dengan format yang benar, ya udah setiap bulan kita tuh bisa mendapatkan hasil instan loh kayak gitu dengan menggunakan pivot table. Cuma satu syaratnya, wajib di convert ke data tabular kayak gitu. Oke, semoga membantu.